Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, berkat perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Dan kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami semakin dapat mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ibrani 1 ayat 5-12. Tertulis demikian. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahta-Mu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Saudara yang dikasihi Tuhan, para nabi menerima pewahyuan dari Tuhan dan menyampaikan nubuat tentang kedatangan Mesias, yaitu juru selamat ke dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika Nabi Yesaya menyampaikan nubuatannya, ia menyatakan dengan jelas siapakah Mesias itu. Dalam kitab Yesaya 9 ayat 6, Nabi Yesaya menyebutkan dalam ilham roh bahwa Mesias yang akan datang itu akan disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nubuatannya dengan jelas menyatakan siapa Yesus Kristus itu, yakni Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Tuhan Yesus sendiri menyatakan secara berulang kali tentang siapa dirinya kepada para muridnya dan juga kepada semua orang yang mendengarkannya. Para imam dan orang-orang Farisi hendak melemparinya dengan batu karena menyebut dirinya sebagai Allah. Dalam Yohanes 10 ayat 33 tertulis, "Jawab orang-orang Yahudi itu, 'Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah.'" Dalam Yohanes 14 ayat 9 bagian B, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Ibrani 1 ayat 5-12 ini, kita dapat memahami siapakah Yesus sebenarnya. Disebutkan dalam ayat yang ke-8, bahwa Allah berbicara tentang anak, yaitu tentang Yesus Kristus. Demikian, "Tahta-Mu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran." Kemudian di ayat yang ke-10, Allah berkata tentang Yesus demikian, "Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu." Kita lihat di sini saudara, suatu kejelasan yang sangat terang mengenai siapakah Yesus itu. Dia adalah Tuhan dan Allah yang layak kita puji dan sembah.
Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan di dalam Dialah segalanya ada dan diciptakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan pada hari ini buat kita adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah yang harus kita percayai. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada seorang pun yang selamat tanpa Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara, percayalah kepadanya dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Engkau telah datang untuk berkorban bagiku dan menebus aku dari hukum dosa dan maut, serta memberikan kepadaku keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saat ini aku percaya dan menerima Engkau ya Tuhan Yesus dalam hidupku. Ampunilah segala dosaku dan pimpinlah hidupku mulai sekarang ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagi saudara yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan dengan membaca Alkitab dalam pimpinan Roh Kudus. Berilah diri saudara dibaptis dan tetaplah setia senantiasa kepada Tuhan. Bagi para pendengar semuanya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena firman-Mu memberikan kami pengertian untuk lebih lagi dapat mengenal-Mu ya Tuhan Yesus. Iman kami semakin bertumbuh dan dikuatkan dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Engkau adalah Tuhan, Adonai, Engkau adalah Allah, Elohim, pencipta langit dan bumi ini, dan yang menciptakan segala sesuatu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah datang sebagai manusia untuk membuat pribadi-Mu dikenal, dan Engkau juga telah datang kepada setiap kami oleh Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu. Teruslah berbicara kepada kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat semakin bertambah dalam iman, pengertian dan pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Tolong kami untuk dapat menjadi saksi-Mu di lingkungan di mana kami berada. Dan biarlah semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang sakit dan sedang dalam persoalan, agar Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, kekuatan, kesehatan yang sempurna, pemulihan, dan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.